perkembangan di pondok pesantren. Jika pondok pesantren mengalami perkembangan, maka di situ akan ada perubahan. Karena yang namanya perkembangan adalah arah perubahan, baik itu menuju ke yang lebih baik atau yang kualitasnya rendah. Nah, di sini saya membagi tiga jenis perkembangan, yaitu dari segi sarana prasarana, dari segi kualitas pembelajaran, dan dari segi metode. Nah, jika dilihat dari zaman dahulu, sebuah pesantren itu dengan sistem salafi, tapi dari sini semakin ke sini sebuah pesantren dicampur dengan banyak sistem lainnya, dan sistem pembelajaran juga semakin berbeda. Dapat kita lihat perkembangan pesantren di Indonesia ini sudah semakin banyak, dan pesantren itu sekarang sudah mengarah ke perubahan yang lebih baik. Jadi dari yang awalnya sistem pesantren salafi sekarang sudah mengarah ke pesantren modern, yang mana dari segi sarana prasarana itu pesantren sudah mengalami banyak sarana prasarana yang sangat memadai. Nah, adapun metode pembelajaran, mungkin teman-teman yang lain itu pernah tahu bagaimana pasaran, bagaimana ngalogat, sorogan, bandongan. Nah, kalau itu mungkin di pesantren salafiyah. Kalau di pesantren yang modern sekarang itu ngelogat itu bukan dari arti kata per kata, tapi lebih ke terjemahan dari satu kalimat tersebut gitu. Itu juga merupakan metode pembelajaran. Dan kitab kuning juga di perkuliahan atau di pesantren yang menuju perkembangan ke yang lebih modern itu sudah banyak yang dipresentasikan. Adapun hasil dari sarana dan metode akan timbul kualitas pembelajaran. Nah, namun tidak semua arah perubahan yang didasari oleh sarana prasarana dan metode pembelajaran itu mengarah ke arah yang lebih baik gitu. Karena karena banyak pula yang saya rasakan, termasuk saya merupakan seorang santri yang ngelogat belajar kitab kuning dari kelas 1 SMP sampai sekarang, tapi pada nyatanya saya tidak bisa ngelogat dengan tulisan Arab Bego. Itu mungkin salah satu kekurangan yang mana pesantren itu berkembang dan berubah ke arah yang lebih modern. Jadi pada intinya itu perkembangan dan perubahan kemajuan dari segi sarana prasarana, metodologi akan sangat berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Terima kasih. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pesantren berdampingan dengan madrasah atau sekolah. Di sini merupakan sistem di sana merupakan kumpulan beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang mana berarti pesantren dengan sekolah tersebut akan menjadi suatu berkaitan, yang mana pesantren membutuhkan sekolah, madrasah, dan sekolah membutuhkan pesantren, seperti madrasah di pondok pesantren ini. Yang selanjutnya yaitu bila kita menggunakan istilah sistem pendidikan dan pengajaran pondok pesantren, maka tak lain disebut sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang berlangsung dalam pondok pesantren itu. Sedangkan apabila kita menggunakan istilah sekolah semisal Belanda, maka itu mengajarkan tentang Islam, apa arti Islam di Indonesia. Maka tidak lain pengertiannya adalah cara pendekatan dan cara penyampaian agama Islam di Indonesia, di mana cakupan yang luas tidak hanya berbatas pada pondok pesantren, akan tetapi mencakup lembaga-lembaga pendidikan formal, baik madrasah ataupun sekolah, yang mana seperti pondok pesantren. Sekian dari saya, dan selanjutnya materi yang ketiga yaitu oleh Almi Maubida. Oke, di sini saya akan meneruskan materi yang telah dijelaskan oleh Utina Dea dan Murtafaqoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesantren dan sistem pendidikan nasional. Mungkin
untuk seiring perkembangan zaman, jadi sekarang pesantren itu memiliki suatu sistem keterpaduan seperti di pondok pesantren ini ya di Condong. Nah, mereka menerapkan sistem terpadu yang bukan hanya dalam sistem kemodernan kayak yang di pesantren Gontor, tapi juga mereka menerapkan sistem nasional gitu ke sekolahan. Jadi pelajaran-pelajaran umum yang seperti IPA, IPS, fisika, kimia dan lain-lain ada di sini gitu ya. Jadi di pesantren-pesantren yang lain itu bukan hanya sistem salafi ataupun sistem, mungkin ada suatu pesantren bukan, tapi tidak semua ya. Jadi ada yang masih menerapkan bahwa sistem salafi doang, ada yang menerapkan dengan sistem kemodernan kayak Gontor gitu. Nah, mereka juga ada yang disebut sistem nasional, tapi cuma mereka sudah disebutnya itu di satu golongkan gitu menjadi kemodernan gitu tapi sistem di sini di Condong itu yaitu namanya keterpaduan. Jadi terpadu antara nasional, salafi dan kemodernan gitu ya. Jadi sekolah nasional itu bukan hanya di luar saja gitu tapi di pesantren juga ada yang menganut bahwa pesantren juga menerapkan sistem pendidikan kenasionalan. Dan jadi jadi untuk orang tua yang mungkin sekarang takut karena contoh misalnya anak saya tidak ingin pesantren contoh misalnya, tapi mereka juga ingin sekolah yang ingin di sekolah di biasa, contoh misalnya sekolah nasional biasa, tapi mereka setiap semua hampir rata-rata semua orang tua mungkin menginginkan anaknya untuk mempelajari agama Islam. Jadi tidak boleh takut untuk semua orang tua bahwa di pesantren itu sekarang bukan hanya menerapkan sistem salafi doang, bukan hanya mengaji doang, tapi menerapkan sistem nasional juga. Jadi pilih-pilihlah sekolah yang ada pendidikan nasionalnya begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Ukti Alfi yang telah menyampaikan materi ketiga. Yang selanjutnya yaitu materi keempat oleh UCO. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang selanjutnya yaitu pesantren dan perguruan tinggi. Setelah kita ketahui bahwasanya jarang sekali ada pesantren dan juga perguruan tinggi. Apa itu pesantren atau perguruan tinggi? Pesantren, perguruan tinggi pesantren pada hakikatnya adalah suatu perguruan
subscribe.